Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Linda Yulanda. Kalian bisa memanggil saya Linda. Saat ini saya merupakan mahasiswa semester 3 di jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan 3 teori yang berkaitan dengan komunikasi. Kemudian ada 4 hal penting yang harus kita perhatikan saat kita menyampaikan sebuah pesan kepada orang lain. Langsung saja, yang pertama teori yang berkaitan dengan komunikasi adalah teori SR. Teori SR ini merupakan kependekan dari sebuah teori stimulan respon. Teori stimulan respon ini merupakan model komunikasi dasar yang dipengaruhi oleh disiplin psikologi, khususnya yang berkaitan dengan behavioristik, di mana stimulus respon ini merupakan suatu prinsip belajar sederhana. Efek menjadi reaksi terhadap stimulasi tertentu. Menurut Dandi Mulyana dalam buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar yang diterbitkan pada tahun 2005, ditegaskan bahwa komunikasi merupakan stimulus respon atau SR itu sendiri secara sederhana menggambarkan keterkaitan antara stimulus dan respon. Kemudian model ini merupakan model yang paling dasar dan paling tua sebelum munculnya teori-teori lainnya yang menjelaskan tentang komunikasi itu sendiri. Secara garis besar, model komunikasi stimulus respon ini erat kaitannya dengan aksi dan reaksi. Melalui komunikasi secara verbal ataupun non-verbal, tanda-tanda, dan juga simbol, maka akan muncul tindakan seseorang untuk memberi respon atau tanggapan terhadap sebuah stimulasi yang dia dapatkan. Ada 3 unsur dalam komunikasi di teori stimulan respon ini. Yang pertama adalah pesan. Pesan atau stimulus ini juga bisa disebut dengan rangsangan. Kedua adalah komunikan itu sendiri. Yang ketiga adalah efek, bisa disebut juga dengan respon ataupun cara tanggapan seseorang terhadap sebuah stimulus. Contohnya, ketika seseorang melambaikan tangan kepada kita, maka otomatis kita akan membalas lambaian tangan atau merespon dengan sapaan lainnya seperti hi, hello. Nah, itu merupakan contoh sederhana dari teori SR itu sendiri. Teori yang ketiga merupakan dari hasil penelitian Profesor Albert Mehrabian. Dalam teori ini sering disebut juga dengan istilah 3V. 3V ini merujuk ke pertama adalah verbal, kemudian kedua ada vokal, kemudian yang terakhir atau ketiga adalah visual. Ada sebagian orang yang menyebutkan 3V ini dengan 3 faktor yang berhubungan dengan komunikasi atau 3 faktor yang penting dalam komunikasi. Yang pertama, kata-kata atau verbal, kedua, intonasi atau vokal, yang ketiga adalah gerak tubuh atau bahasa tubuh, dalam hal ini adalah visual. Secara sederhananya, hasil dari penelitian 3V ini menyatakan bahwa 7% makna dari pesan yang disampaikan itu ditangkap lewat verbal atau kata-kata. 38% lainnya ini biasanya makna dari pesan yang disampaikan itu ditangkap melalui vokal ataupun intonasi. Kemudian 55% lainnya atau sisanya dari makna yang disampaikan atau pesan yang disampaikan ini ditangkap melalui visual atau bahasa tubuh. Kemudian ada beberapa kondisi yang menyebabkan sebuah komunikasi dalam 3V ini bergeser proposisinya. Yang pertama adalah saat kita berkomunikasi melalui email. Pilihan kata atau verbal yang paling dominan. Kemudian intonasi saat melalui email ini masih bisa diwakilkan dengan beberapa tanda baca.
seperti saat kita bertanya menggunakan tanda tanya, saat kita memerintah menggunakan tanda seru, ataupun saat kita marah bisa menggunakan caps lock pada huruf-hurufnya. Kemudian yang kedua ada telepon. Verbal dan vokal lebih dominan dalam hal telepon ini. Bahasa tubuh umumnya tidak terlihat karena hanya melalui suara saat kita bertelepon. Kemudian yang ketiga adalah melalui pesan teks. Dalam pesan teks ini umumnya hanya penggunaan verbal yang lebih dominan. Terkadang makna verbal pun bermakna kabur karena ada beberapa banyaknya akronim tidak bagus saat digunakan melalui pesan tersebut, seperti penggunaan kata tidak disingkat menjadi TDK. Dengan kemajuan teknologi, kita bisa kehilangan beberapa aspek penting dalam komunikasi ini. Namun, saat kita bertemu dengan orang secara langsung, kita bisa menggunakan 3V ini untuk menghindari miskomunikasi. Kemudian, 4 hal yang harus kita perhatikan saat kita menyampaikan pesan kepada orang lain. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah apa yang kita perhatikan di awal atau di depan. Karena biasanya di awal ini seseorang yang mendengarkan akan memutuskan apakah akan tertarik dengan apa yang kita bahas ke depannya ataupun memutuskan tidak akan mendengar apa yang kita sampaikan selanjutnya. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah apa yang kita sampaikan di akhir. Kemudian yang ketiga adalah apa yang kita sampaikan secara berulang-ulang. Kemudian yang keempat adalah apa yang kita sampaikan itu harus disampaikan dengan cara yang unik agar pendengar itu tidak mudah bosan. Kemudian mereka bisa memaknai apa yang kita sampaikan itu dengan jelas tanpa terjadinya miskomunikasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.